Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Nurlaksana Eko, MPD, dan Bapak Rahmat Proyegi, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Nadira Anindita Putri dengan MPM 2013031014. Yang kedua, Arlita Susanti dengan NPM 2013031044, dan saya sendiri, Eliza Nindiani Putri dengan NPM 2053031006. Kami adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Bahasa adalah sarana berpikir baik untuk menyampaikan pesan atau menerima pesan kepada atau dari orang lain. Sebagai simbol yang bermakna, bahasa terdiri atas satuan yang saling berhubungan sebagai simbol utama. Dalam satuan terkecilnya kata atau frasa, dan dalam satuan yang lebih besar adalah suatu kalimat. Dalam hal berkomunikasi, kita dituntut agar menyampaikan gagasan secara efektif dan komunikatif. Terutama sebagai seorang calon pendidik, kita diharuskan untuk menyampaikan gagasan secara tepat agar peserta didik dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas dan lengkap sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Untuk itu, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai apa itu kalimat efektif dan juga kalimat komunikatif. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai tata kalimat, kalimat efektif dan kalimat komunikatif. Yang pertama, tata kalimat yang akan disampaikan oleh Arlita Susanti. Di sini saya akan memaparkan mengenai pembahasan materi yang pertama, yaitu tata kalimat. Tata kalimat terdiri atas dua kata, yaitu tata dan juga kalimat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata adalah kaidah, aturan, susunan, cara menyusun, ataupun sistem. Sedangkan kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata kalimat adalah kaidah penyusunan kata sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar serta mempunyai arti. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur tata kalimat. Unsur tata kalimat terdiri atas 5 macam, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, dan juga pelengkap. Yang pertama yaitu subjek. Unsur kalimat yang disebut sebagai subjek dapat diketahui dari jawaban atas pertanyaan siapa atau apa. Unsur tata kalimat yang kedua yaitu predikat. Unsur predikat dalam suatu tata kalimat dapat diketahui dari sesuatu yang sedang dibicarakan atau sedang dilakukan oleh subjek. Yang ketiga yaitu objek. Objek merupakan unsur kalimat yang digambarkan sebagai sesuatu aktivitas dari subjek. Unsur yang disebut objek hanya terdapat dalam kalimat yang predikatnya berupa kata kerja transitif. Objek dalam suatu kalimat bersifat wajib dan tidak dapat dihilangkan. Yang keempat yaitu keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang kehadirannya tidak wajib sehingga unsur itu dapat dihilangkan tanpa mempengaruhi keterkaitan struktur kalimatnya. Ciri-ciri dari keterangan adalah unsurnya dapat dipindahkan baik berada di awal kalimat, di tengah kalimat, ataupun di akhir kalimat. Dan yang terakhir yaitu unsur pelengkap. Seperti halnya objek, unsur kalimat yang disebut pelengkap, kehadirannya bersifat wajib dan tidak dapat dihilangkan. Perbedaannya adalah jika objek dapat menduduki fungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif, sedangkan pelengkap tidak dapat menduduki posisi sebagai subjek karena kalimatnya tidak dapat dipasifkan. Selain dari kelima unsur tadi, tata kalimat juga mencangkup tentang frase dan juga klausa. Frase adalah satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Sedangkan klausa adalah satuan gramatik yang terdiri atas subjek dan predikat, baik disertai objek, pelengkap, dan keterangan maupun tidak. Karena berintikat predikat, klausa bersifat predikatif. Itu saja tadi penjelasan mengenai tata kalimat. Selanjutnya untuk pembahasan mengenai kalimat efektif akan dijelaskan oleh Eliza. Hari ini saya akan menyampaikan
materi dengan kalimat efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif diartikan sebagai membawa hasil atau berguna hasil. Kalimat efektif juga merupakan kalimat unsur yang utuh dan tepat. Adapun ciri-ciri kalimat efektif, yang pertama yaitu memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Yang kedua yaitu menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Yang ketiga memilih diksi yang tepat. Yang keempat adalah memudahkan struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima yaitu ide pokok keterampilan dengan jelas. Yang keenam menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Yang ketujuh yaitu memanfaatkan struktur kalimat. Adapun contoh kalimat efektif yaitu Putri mengayuh sepeda dengan kencang. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Nadira Anindita Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kalimat komunikatif. Suatu kalimat dapat dikatakan komunikatif apabila memenuhi persyaratan. Lalu apa saja persyaratannya? Yang pertama, sesuai dengan kaidah bahasa. Kaidah bahasa dapat diartikan sebagai aturan atau pedoman yang harus dipatuhi oleh seorang pembicara untuk menyampaikan ide kepada lawan bicaranya. Pada umumnya, kaidah bahasa berpedoman pada ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, sesuai dengan nalar. Apa yang dimaksud sesuai dengan nalar? Maksudnya adalah kalimat yang dapat dipahami dengan mudah oleh setiap orang karena mengandung logika yang jelas. Lalu yang ketiga, sesuai dengan pesan yang dimaksud oleh pembicara. Mengapa harus sesuai dengan pesan yang dimaksud oleh pembicara? Karena kalimat komunikatif bertujuan untuk menyampaikan informasi atau pesan secara efektif. Dalam proses komunikasi, sering kita temui kalimat yang ditulis atau diucapkan tidak terlalu mengindahkan tata bahasa atau gramatikal. Artinya, kemungkinan dalam penyusunan kalimat banyak terjadi kesalahan atau kurang cermat. Ketidakcermatan kalimat tersebut dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, ketidaklengkapan unsur-unsurnya. Yang kedua, ketidaktepatan penempatan unsur-unsurnya. Yang ketiga, penggunaan unsur-unsur kalimat yang berlebih. Dan yang keempat, pilihan kata tidak tepat. Lalu bagaimana jika kalimat tersebut sudah cermat tetapi masih tidak komunikatif? Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, kalimat terlalu luas atau berbentuk kalimat majemuk kompleks. Kalimat yang terlalu luas atau panjang dapat mengaburkan maksud yang sebenarnya dari kalimat tersebut. Meskipun penyusunannya tidak menyalahi kaidah gramatikal, namun karena kata yang dipergunakan banyak dan bercabang dapat menyebabkan pesan yang dikandungnya jadi tidak dapat ditangkap secara utuh. Lalu yang kedua, kalimat yang terperinci namun pengertiannya secara umum sudah diketahui. Kalimat yang cenderung panjang kemungkinan dibebani dengan penjelasan yang harus terperinci. Namun, ada kalanya kalimat dapat panjang karena menggunakan keterangan yang tidak perlu. Keterangan tersebut secara umum sudah kita ketahui oleh pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, penjelasan tersebut dapat diganti dengan kata yang sepadan tetapi lebih hemat. Yang ketiga adalah kalimat tidak logis. Kalimat yang disampaikan secara cermat juga dapat tidak komunikatif karena tidak logis. Kalimat seperti ini dapat menyebabkan salah penafsiran sehingga menimbulkan pemahaman dan tanggapan yang berbeda. Contoh dari kalimat komunikatif, pada jadwal di atas, kereta ekonomi Progo diberangkatkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dari stasiun Pasar Senen. Bagi yang menitip sepeda motor diharuskan tertib dan sesuai dengan aturan. Atau bisa juga Pak Surya memiliki sebuah perusahaan bergerak di bidang konveksi dan mempekerjakan 200 orang karyawan yang terdiri atas 100 wanita dan 100 pria. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai kalimat komunikatif. Saya kembalikan kepada moderator. Seorang sastrawan Indonesia, Gunawan Muhammad, mengatakan bahwa ketika bahasa bergerak ke sifat yang lebih komunikatif dan bukan sifatnya yang ekspresif, pengalaman yang paling batin tidak akan bisa diartikulasikan.
Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.